Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video pembelajaran karakteristik negara maju dengan Bapak Rahmat Dwi Pambudi, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umar Said, Muhammad Furqan Alfani, Ananda Nur Aulia, Putri Sekar Pangesti, Puji Lestari, Ayumi Isna Ningsih, dan Filza Mafazinisa. Berikut penjelasannya. Pengertian negara maju. Negara maju merupakan sebutan untuk negara yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Dalam konteks ekonomi internasional, dikenal dengan istilah negara maju dan juga negara berkembang. Kedua istilah tersebut merupakan penggolongan negara-negara di dunia berdasarkan kesejahteraan atau kualitas hidup rakyatnya. Sementara negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Contoh negara-negara maju di Eropa itu ada Belanda, Austria, Spanyol, Prancis, Italia, Jerman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karakteristik negara maju. Yang pertama, pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita adalah ukuran standar hidup suatu negara yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Negara yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya perekonomiannya akan berdampak pada pendapatan per kapitanya. Kemampuan tersebut akan terkait potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Negara yang potensi sumber daya manusianya tinggi akan mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya dengan baik sehingga berdampak pada pendapatan per kapita penduduknya. Yang kedua, tingkat kemiskinan yang rendah. Sebagian penduduk di negara maju juga termasuk kelompok miskin berdasarkan kriteria batas atau garis kemiskinannya. Hanya saja, di negara maju terdapat jaminan sosial yang lebih baik. Negara memberikan berbagai bantuan bagi penduduknya yang miskin seperti layanan kesehatan dan kebutuhan hidup mendasar lainnya. Misalnya di Jerman, 26,7% pendapatan nasionalnya digunakan untuk belanja negara di bidang sosial, sedangkan di Amerika Serikat sebesar 15,9%. Di Indonesia, anggaran untuk bidang sosial hanya 3,32% dari total APBN sehingga jaminan sosial bagi rakyat miskin masih terbatas. Karakteristik negara maju yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk yang rendah. Kecenderungan negara-negara maju mengalami gejala penurunan pertumbuhan penduduknya. Bahkan, Jepang mengalami angka pertumbuhan yang negatif. Artinya, penduduknya mengalami penurunan. Adapun beberapa alasannya yaitu yang pertama, penduduk di negara maju berpandangan bahwa banyak anak akan menghambat karirnya. Yang kedua, laki-laki dan juga perempuan umumnya memiliki kesibukan sehingga mengurangi kesempatan untuk memiliki anak dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, rata-rata usia menikah relatif tinggi, sehingga kemungkinan untuk memiliki banyak anak itu akan terbatas. Dan juga yang keempat adalah pelayanan kesehatan yang sangat memadai. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik negara maju yang keempat, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi. Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang berkembang. Hal ini dimungkinkan karena negara mampu membangun fasilitas pendidikan yang memadai dan warga negaranya juga memiliki pendapatan yang tinggi sehingga mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang tertinggi. Indikator pendidikan juga dapat dilihat dari angka partisipasi penduduk dalam pendidikan. Di negara maju, hampir semua warganya mampu menamatkan pendidikan sampai ke jenjang sekolah menengah atas, bahkan ke perguruan tinggi. Karakteristik negara maju yang kelima adalah kemajuan teknologi yang tinggi. Perkembangan industri di negara maju didorong oleh kemajuan teknologi. Eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam makin mudah dan cepat dengan bantuan teknologi, sehingga mampu memberikan hasil yang optimal. Negara tidak memiliki sumber daya alam yang didatangkan dari negara lainnya, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Yang keenam, keadaan sosial budaya. Masyarakat di negara maju memiliki pola pikir yang logis. Mereka tidak percaya dengan hal-hal mistis dan tahayul. Bagi mereka, keberhasilan tidak dicapai dengan serta-merta, tetapi harus dicapai dengan kerja keras dan penuh perencanaan. Hal ini berbeda dengan sebagian masyarakat di Indonesia yang masih percaya hal-hal berbau mistis. Yang terakhir adalah industrialisasi berkembang pesat. Industri di negara-negara maju berkembang sangat pesat sehingga banyak penduduk yang tertarik bekerja pada sektor tersebut dengan imbalan yang lebih baik.